Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Wijaya dengan NIM 080201210055 dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam momen ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai kesenjangan sosial selama beberapa menit ke depan. Tentu kita semua sudah mengetahui atau sering mendengar kata kesenjangan sosial. Namun, apakah kita semua juga mengetahui apa saja parameter yang membuat suatu masyarakat dikatakan mengalami kesenjangan sosial? Oleh karena itu, penjelasan singkat ini fokus membahas mengenai kesenjangan sosial yang sering kita jumpai. Dalam KBBI, kesenjangan sosial didefinisikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, dan juga jurang pemisah yang hadir di dalam tatanan masyarakat. Definisi lain, kesenjangan sosial ialah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, yang mana di sana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat. Hal ini disebabkan perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Selain itu, kesenjangan sosial juga bisa dilihat dari adanya ketidaksetaraan antara barang dan jasa atau kekayaan, kemudian imbalan, kemudian hukum, serta kesempatan yang diperoleh pada setiap orang. Setelah mengetahui pengertian kesenjangan sosial, berikut ini terdapat beberapa penyebab kesenjangan sosial. Antara lain yang pertama, yakni faktor perbedaan sumber daya alam. Tingkat ekonomi dalam sebuah daerah dapat dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Tingkat perekonomian tersebut bisa meningkat jika sumber daya alam yang dikelola pada daerah tersebut dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, yakni faktor kebijakan pemerintah. Pihak pemerintah dalam pengambilan kebijakan turut menjadi faktor hadirnya kesenjangan sosial yang hadir di lapisan masyarakat. Contohnya yaitu seperti kesenjangan program transmigrasi. Dalam hal ini, masyarakat pendatang biasanya akan cenderung lebih cepat berkembang daripada warga asli di daerah tersebut karena adanya kesempatan yang lebih besar yang diserahkan pada warga pendatang. Hal tersebutlah yang kemudian bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Lalu ketiga, yakni faktor pengaruh globalisasi. Selain bisa dimanfaatkan untuk menyentuh kemajuan bersama, globalisasi juga bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut lahir lantaran sebagian masyarakat di dalamnya tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu memanfaatkan adanya globalisasi yang ada secara baik. Setelah itu yang keempat, yaitu faktor demografis. Kondisi demografi daerah ditunjukkan dengan adanya tingkat pertumbuhan masyarakat, kemudian pendidikannya, serta kesehatannya. Lalu ada tingkat lapangan pekerjaan serta struktur kependudukan. Adanya perbedaan demografis antar tiap daerah ini bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial karena produktivitas kerja masyarakat tiap daerah tidaklah sama. Serta yang terakhir yakni faktor letak dan kondisi geografis. Selanjutnya, penyebab kesenjangan sosial adalah karena faktor letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi geografis pada suatu daerah umumnya mempunyai tingkat pembangunan pada daerah tersebut. Biasanya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi akan
cenderung kesulitan untuk membangun infrastruktur daripada masyarakat lain yang tinggal di dataran rendah. Hal tersebut menyebabkan mereka yang tinggal di dataran rendah bisa lebih cepat berkembang, yang nantinya bisa melahirkan kesenjangan sosial. Saat ini kita berada di bagian akhir dari video, yaitu cara mengatasi kesenjangan sosial. Seperti yang diketahui bahwa kesenjangan sosial yang paling jelas terlihat adalah antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Adanya perbedaan latar belakang, baik itu dalam sisi pendidikan, ekonomi, ataupun akses terhadap fasilitas kesehatan. Kesenjangan ekonomi yang ada pada masyarakat perkotaan juga bisa disebabkan karena faktor sosial, politik, serta geografi daerah yang tidak menguntungkan bagi daerah pedesaan. Selain itu, kultur kekerabatan dan tradisi atau adat istiadat juga menyebabkan kesenjangan sosial di dalamnya. Untuk itu, dari masyarakat pedesaan juga secara internal harus mulai terbuka dengan dunia luar. Mereka tidak boleh merasa alergi pada setiap perubahan yang ada. Walaupun mempertahankan budaya sangat penting untuk menjaga adanya kearifan lokal, tetapi masyarakat di dalamnya juga harus mempunyai visi yang jelas dan terukur agar mampu mengubah nasib mereka. Tanpa adanya perubahan pola pikir yang selama ini telah mendarah daging di masyarakat pedesaan, mereka akan kesulitan untuk menjadi masyarakat yang maju, sebab minimnya persaingan yang terjadi di antara mereka. Lebih dari itu, pihak pemerintah juga harus mampu membuat kebijakan yang berada di luar masyarakat itu sendiri. Solusi tersebut harus bisa dijadikan input oleh pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, khususnya yang erat kaitannya dengan peningkatan taraf hidup desa agar bisa menjadi lebih baik, sehingga pedesaan yang selama ini identik dengan keterbelakangan perlahan-lahan bisa berkembang menjadi desa yang maju. Sekian video penjelasan dari saya mengenai kesenjangan sosial tadi. Kurang lebihnya apa yang saya jelaskan tadi semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.